Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Rabu, tanggal 4 Februari 2026, dalam masa biasa yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau senantiasa memperlihatkan belas kasih-Mu kepada semua orang. Bukalah hati kami untuk menerima kehadiran Putra-Mu yang datang membawa sukacita keselamatan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini menghadapkan kita pada sebuah ironi yang menyentuh sekaligus menegur hati. Yesus ditolak di tempat asalnya sendiri. Orang-orang Nazaret mengenal Yesus sejak kecil. Mereka tahu keluarganya, pekerjaannya, dan latar belakangnya. Namun justru karena merasa sudah tahu, mereka menutup diri terhadap karya Allah. Peristiwa ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Seringkali yang paling sulit menerima kita bukanlah orang asing, melainkan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita bercermin. Apakah kita sungguh terbuka terhadap karya Tuhan, ataukah kita membatasi Tuhan dengan pikiran dan prasangka kita sendiri? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang-orang Nazaret berkata, "Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria?" Yesus terlalu biasa bagi mereka. Mereka gagal melihat bahwa Allah bisa berkarya melalui sesuatu yang sederhana dan akrab.
Mereka menginginkan Mesias yang spektakuler, bukan lahir dan tumbuh di tengah kehidupan sehari-hari mereka. Dalam hidup kita, seringkali Tuhan hadir melalui orang-orang terdekat, peristiwa-peristiwa kecil, atau teguran sederhana yang diberikan oleh sesama. Namun karena terlalu biasa, kita justru mengabaikannya. Kita mencari Tuhan dalam hal-hal besar, sementara Tuhan sedang berbicara lewat keseharian hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil mencatat dengan sedih. Ia heran karena ketidakpercayaan mereka. Bukan karena Yesus tidak mampu berbuat mujizat, melainkan karena hati mereka tertutup oleh prasangka. Prasangka membuat iman mandek. Prasangka membuat kita merasa paling tahu, sehingga tidak lagi mau belajar dan mendengarkan. Dalam konteks hidup kita hari ini, prasangka bisa muncul dalam keluarga, dalam komunitas, bahkan dalam gereja. Ketika kita menilai orang hanya dari masa lalu atau latar belakangnya, kita berisiko menolak karya Tuhan yang sedang hadir melalui diri mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus hanya dapat menyembuhkan beberapa orang sakit yang datang kepadanya dengan iman. Ini menunjukkan bahwa iman membuka ruang bagi kuasa Tuhan bekerja, sedangkan ketidakpercayaan menutupnya. Sabda Tuhan hari ini bukan hanya tentang penolakan terhadap Yesus, tetapi juga undangan bagi kita untuk terus bertumbuh dalam iman yang rendah hati. Iman yang mau percaya bahwa Tuhan bisa bekerja melampaui logika, kebiasaan, dan harapan kita sendiri. Melalui bacaan Injil hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti berkarya, tetapi kitalah yang sering membatasinya. Maka marilah kita belajar membuka hati, meninggalkan prasangka, dan percaya bahwa Allah dapat hadir dan bekerja melalui siapa saja dan dalam situasi apapun. Semoga kita tidak seperti orang Nazaret yang menutup diri, tetapi menjadi murid-murid yang rendah hati, siap menerima Tuhan dalam kesederhanaan hidup sehari-hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, seringkali Engkau hadir begitu dekat, namun kami gagal mengenali-Mu, karena hati kami tertutup oleh prasangka dan kebiasaan. Ampunilah kami ya Tuhan, bila kami membatasi karya-Mu dengan pikiran dan penilaian kami sendiri. Bukalah hati kami agar semakin peka terhadap kehadiran-Mu dalam hidup sehari-hari. Kami mohon berkat-Mu bagi seluruh umat-Mu, bagi keluarga-keluarga agar dipenuhi iman dan pengertian, bagi komunitas dan gereja-Mu agar menjadi tempat pertumbuhan iman dan kasih, serta bagi mereka yang merasa ditolak dan tidak dihargai agar menemukan penghiburan dalam kasih-Mu. Teguhkanlah iman kami ya Tuhan, agar kami selalu percaya dan berserah kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.